Di sebuah hutan lebat bernama Rimba Arwana, hiduplah seekor harimau besar berbulu jingga keemasan, dengan garis hitam tegas di sekujur tubuhnya. Ia bernama Raka. Tidak seperti harimau lain yang hanya memikirkan berburu dan wilayah kekuasaan. Raka dikenal oleh seluruh penghuni hutan sebagai penjaga Rimba Arwana. Konon, sejak kecil Raka telah kehilangan ibunya karena jebakan pemburu liar. Seekor rusa tua bernama Karsa yang menemukan Raka kecil terjebak di semak berduri, lalu memanggil gajah bijak bernama Genta untuk menolongnya. Sejak hari itu, Raka dibesarkan oleh alam dan diajari oleh Genta tentang keseimbangan hutan. Hutan ini bukan milik satu makhluk saja, Raka. Kata Genta suatu hari, kita semua adalah penjaga satu sama lain. Kata-kata itu tertanam kuat di hati Raka. Ancaman datang. Suatu pagi, burung-burung beterbangan panik. Asap tipis terlihat di kejauhan, dan suara mesin meraung memecah keheningan hutan. Sekelompok penebang liar datang membawa gergaji mesin dan truk besar. Para hewan berkumpul di sebuah lapangan kecil. Kita harus lari, teriak seekor kijang. Kalau kita pergi, hutan ini akan habis, seru monyet kecil bernama Lilo sambil gemetar. Raka melangkah ke tengah lapangan, matanya tajam, suaranya tenang namun tegas. Tidak, kita tidak akan lari, kita akan melindungi rumah kita. Rencana sang harimau. Raka menyusun rencana bersama Genta, Karsa, Lilo, dan burung hantu tua bernama Wira. Burung-burung akan mengacaukan pandangan para penebang. Monyet-monyet menjatuhkan buah dan ranting dari atas pohon. Genta akan merobohkan batang pohon besar untuk menghalangi jalan truk. Dan Raka akan muncul terakhir. Saat para penebang mulai menyalakan gergaji, tiba-tiba langit dipenuhi burung. Buah durian dan kelapa jatuh bertubi-tubi. Para penebang berteriak panik. "Ini hutan berhantu!" teriak salah satu dari mereka. Tiba-tiba tanah bergetar. Genta menjatuhkan batang pohon raksasa tepat di depan truk. Dan saat itulah Raka melompat keluar dari semak. Ia berdiri tegap di tengah jalan, mengaum keras hingga menggema ke seluruh hutan. Aumannya bukan penuh amarah, melainkan peringatan. Para penebang menjatuhkan gergaji mereka dan lari terbirit-birit. Pengorbanan Raka, namun bahaya belum usai. Salah satu pemburu yang ketakutan menembakkan senapan ke arah Raka. Peluru itu mengenai bahunya. Raka jatuh, darah menetes di tanah. "Acare-Imau," teriak Lilo sambil menangis. Genta menghalau semua hewan mendekat, sementara Wira memanggil burang-burang untuk mencari tanaman obat. Raka menahan sakit. "Jangan biarkan hutan ini jatuh. Janji, kalian bisitnya." Beruntung, para hewan berhasil mengobatinya. Luka Raka sembuh perlahan. Penjaga sejati. Beberapa hari kemudian, manusia datang lagi. Kali ini bukan penebang, melainkan petugas hutan yang membawa papan besar bertuliskan, "Kawasan Lindung Rimba Arwana, dilarang berburu dan menebang." Ternyata, kejadian aneh di hutan membuat warga melapor, dan pemerintah menetapkan hutan itu sebagai kawasan konservasi. Para hewan bersorak gembira. Lilo melompat ke punggung Raka. "Kau pahlawan, Raka." Raka tersenyum tipis. "Bukan aku. Kita semua." Penutup. Sejak hari itu, Raka dikenal sebagai harimau, sang penjaga hutan. Ia tidak hanya menjaga wilayahnya, tapi juga menjaga harapan, persahabatan, dan keseimbangan alam. Dan setiap kali angin malam bertiup di Rimba Arwana, terdengar auman lembut dari kejauhan, seolah mengingatkan dunia bahwa masih ada penjaga setia yang melindungi hutan dengan sepenuh hati.